Ustadanan sampun apa dereng? Nah, ini ustadanan kan belum. Halo bro. Enggak, ustadanan belum kok. Nah, sekarang ustadanan, giliran ustadanan untuk berikrar. Monggo bro, pegang mic-nya. Oh ya, kita disuruh duel. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi gak adu hadis loh ya. Kono kan lulusan Timur Tengah, lah aku kan lulusan tengahnya timur. Monggo, fadhal Ustaz. Fadhal antum, fadhal. Fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cewek atau cowok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, rusak, afwan. Nama aslinya. Nama asli. Nah. Rahasia. Nama apa ya? Nama populer. Nama populer Hanan. At-Taqi. Enggak pakai At-Taqi, Hanan aja. Oh, Hanan, ya, Abdul Hanan. Hanan pakai H apa pakai H? H. Lah ya H ya Hanan kok Hanan. Kan cara Indonesia. Ya, oh yang salah nulisnya. Oh ya cara nulisnya ya ejaannya pakai H. Iya. Aslinya dari Sumatera mana? Aceh. Aceh besar, Aceh kecil? Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Terus mohon izin ya. Ustadz kan sering ke Hong Kong. Aku tahu kok brosurnya, aku ngeliat wah. Cuma jamaahnya kayak aku sih an. Yang nggak sombong ini fakta kok yo. Ndak. Lulusan Al Azhar. Ya. Oh, Al Azhar, alhamdulillah. Lah terus dulu kok tersesat kayak gitu itu ceritanya gimana? Boleh dong kita tahu. Ndak, maksudnya bukan menengok tuh gitu. Ndak, saya pengen bukan maaf bukan tersesat, bukan. Saya pengen kita semua, bukan cuma saya, insya Allah kan pengen tahu ya, jadi pengalaman beliau. Insya Allah, tapi alhamdulillah ya kita harus mengakui ya, banyak sahabat-sahabat yang tadinya nakal, tapi dengan cara dakwah beliau banyak yang tobat, banyak yang tergerak hatinya, banyak yang hijrah gitu loh. Ini bener. Nah, cuman kadang-kadang ya kita itu kadang-kadang terlalu ekstrim, kita itu kadang-kadang terlalu keras. Ngono, arek nom-nom lho keladuk sikat urusan guri lho ngono ku aja. Tabayun sing tepak ngono lho. Terus maaf saya. Mulai kenal sama Kang Mas saya ini kapan? Yai Marzuki adalah guru dari istri saya ketika dulu Madrasah Aliyah di Malang. Loh, istrinya dari Malang? Tuban. Istri kita yang tetangga Pak Yai. Istri yang nomor berapa? Ojo rame-rame, loroi. Bukan, menengok. Oh, aslinya Tuban satunya. Nah. Oh, subhanallah. Jadi waktu Madrasah Aliyah, salah satu ustadznya Kiai Marzuki. Jenengan sing ngajari ten Tuban ten pundi? Kuntu udarris fi MAP Kamalan. كانت زوجتي إحدى طالبات في هذه المدرسة العالية. Mbok anggap aku ora ngerti tak antem iki sana kok. Ngono. Naam, khair. Ya khair. Udah, lah terus berarti artinya udah lama kenal sama beliau. Yang pertama kali mengenalkan istri. Istri. Terus pertama sowan ke Nggak sini? Sowan itu datang. Ya. Alhamdulillah. Kok iya, kapan? Mas Hanan pertama kali silaturahim ke Syawal kemarin. Oh, Syawal kemarin. Ya. Tapi artinya udah mengikuti fatwa-fatwa dari beliau. Belum. Paling tidak melalui medsos lah. Belum. Oh, belum. Belum. Begitu datang ke sini langsung bukan. Diinterogasi langsung.
begitu datang ke sini saya agak kaget. Ya, kaget ngomongin koyo ngene ngaget wong. Nggih, kagetnya Kaget kayak apa? dengan keilmuan Abah Yai, Subhanallah. dengan kesolehan beliau, dan yang paling ojo bendol lo ya iki. Yen madhep rono. Orangnya denger soalnya. Terus. Yang paling izin Prof. Yang paling istimewa adalah hikmah beliau. Masya Allah. Karena hikmah itu kata ulama al-isabah fil qaul wal amal. Beliau paham betul cara memberi nasihat kepada seseorang, sehingga seperti kata Yai tadi, langsung dari hati sampai ke hati. Emang paham yang saya sampaikan tadi? Saya bahasa Jawa insya Allah lancar, cuman bahasa Tuban agak kasar. Oh gitu. Masya Allah. Lapo terus aku wedi ngono ta. Allah ya gak blas. Aku wis gak ono sing tak wedeni kecuali bojo. Ndak yo ya enggak yang Masya Allah. Ya al-hikmah dhalatul mu'min. Ini berarti udah menemukan barang yang hilang. Berarti kemarin merasa kehilangan. Mendapatkan sesuatu yang kemarin dicari. Alhamdulillah. Ya. Terus Jadi sebetulnya bukan karena pernah salah memilih guru atau salah memilih kelompok, tetapi lebih kepada mencari seseorang yang bisa membimbing dalam proses dakwah yang berikutnya. Alhamdulillah. Nah, ya sekalian kita klarifikasi ya, artinya teman-teman yang dihijrah itu mereka juga niatnya luar biasa loh. Mereka kepingin berada di jalan yang benar. Memang benar-benar seperti itu. Banyak teman-teman artis kan, temanku juga. Menengoy gaya-gaya. Temenku ya artis-artis, Prof. Ini temennya lah bule-bule wah manggone no Australia. Artis bule beliau, nggih. Jadi teman-temanku yang artis itu mereka kayak njaluk diantem lemper ta. Ini serius. Jadi mereka memang pengen hijrah, bener pengen hijrah, sehingga mereka butuh bimbingan, butuh dibimbing. Termasuk itu rata-rata kan pengikutnya kan fans itu kan ya Ustadz ya. Jadi penggemar-penggemarnya artis tahu yang diidolakan itu hijrah. Kemudian mereka juga semangatnya luar biasa, sehingga perlu dimasuki. Alhamdulillah kalau sekarang Ustadz Hanan sudah dekat sama Kiai Marzuki, saya seneng banget. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang leres, kalau orang Jawa lurus bersanad. Nah itu perlu disampaikan juga, disebarkan juga kepada teman-teman hijrah. Jadi artinya nanti paling tidak kan ada muqabalah Ustaz. Jadi mereka teman-teman nanti kan sikapnya bagaimana, sikap beragama, bagaimana sikap bernegara, bagaimana moderat itu. Intinya kan nanti di situ. Kalau soal keilmuan, wah luar biasa beliau. Beliau itu baca Qur'annya bagus, fasih, tartil. Nah, aku ngikutin loh. Ternyata beliau fans berat. Lu gak blas. GR. Tahu namanya, tahu berapa istrinya. Berarti fans berat. Gini ceritanya. Menengok Prof. Ini urusan saya Prof, bukan urusan jenengan. Gini Ustaz. Gini, saya tahu beliau ini jujur ya, dari informasi yang saya dapat itu dari panitia, terutama panitia di Hong Kong. Kebetulan panitia yang sering ngundang beliau ke Hong Kong itu sering ngundang saya juga ke Hong Kong, sehingga mereka cerita kayak gini terus Ustadz Hanan Ataki itu kalau ke Hong Kong sekarang sama istrinya yang ini, kalau besok jadwalnya lagi sama istrinya yang ini, itu saya tahu semua. Ya mereka anak buah saya kok yang di sana itu. Mereka itu anak buah saya Ustadz. Jadi kalau mau ngundang siapa itu izin ke saya. Astaghfirullahaladzim.
Itu yang paling sering ngundang beliau di Hong Kong itu namanya Majelis Dzikir Ilham, betul? Betul. Nah kan, itu anak buahku. Astaghfirullahaladzim. Dan saya juga penasaran sih, kayak apa sih kajiannya beliau, kan biasanya kalau di kalangan beliau kan namanya kajian, kayak bagus, kajiannya bagus, cuman kadang-kadang orang yang salah persepsi, kadang-kadang salah mentafsirkan, salah mengartikan. Kadang aku bukan berarti membenarkan 100% kepada makhluk ini, enggak. Loh. Kalau yang nggak bener ya harus dibenarkan. Ya. Kalau yang nggak bener ya harus dibenarkan, gitu loh. Makanya saya bangga, saya seneng banget Ustadz Hanan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Nah, Amin. oke. Coba aku malah ngoceh terus. Sekarang gantian Ustadz yang kasih paling tidak motivasi, paling tidak tambahan wawasan kepada teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman hijrah yang selama ini banyak yang ngefans ke Ustadz, banyak yang belajar berguru ke Ustadz, termasuk saya. Fadal Ustadz, fadal. Monggo. Jazakumullah khair, terima kasih kepada Yai Anwar Zahid, guru kita bersama. Tadi juga kita sudah mendengar nasihat-nasihat dari guru kita Prof. Nadir, dan juga pastinya ayahanda kita, mursyid kita, murabi kita, Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar. Setelah mendengar apa yang disampaikan mereka, maka saya menyimpulkan bahwa nasihat-nasihat mereka itu sudah sempurna. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, fama ba'dal kamal illa nuqsan. Tidak ada lagi setelah kesempurnaan kecuali sesuatu yang kurang. Sehingga kalau saya menyampaikan, menambahkan apa yang sudah sempurna dari apa yang disampaikan mereka, maka hasilnya adalah nukson. Nukson itu nanti apa yang disampaikan mereka malah jadi lupa. Padahal tadi ada til. Ojo baleni. Sakarepmu. Dibalasnya bertahap. Atik membales terakhir nyonyor. Ayo monggo Ustaz, monggo. Ya, saya hanya ingin menyampaikan satu cerita tentang ilmu yang kita dapatkan dari para ulama itu bukan hanya dengan cara dipelajari, bukan hanya dengan cara mendengar, merekam, atau mencatat. Tapi ada satu rahasia ilmu yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari para ulama kita, dan itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dan kebenaran, alhamdulillah dulu ketika masih di Aceh, saya belajar di pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Mesir juga, Mesir itu adalah salah satu negara dengan mazhab paling populernya mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Azhar itu Asy'ariyu manhaj atau aqidah, Syafi'iyu madhab. Dan kemudian mereka juga mutasawwifun, orang yang tasawufnya terutama Syaziliyah dan Ghazaliyah. Hanya ketika saya pulang ke Indonesia, justru saya menjadi korban dari dua pihak nih. Satu pihak yang sengaja mengedit video-video saya karena mereka merasa banyak anak-anak muda hijrah lewat saya dan diajak ke arah-arah yang bid'ah. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu tabayyun di hadapan sahabat-sahabat saya. Jadi mereka mengedit video-video saya lalu dikasih echo supaya terkesan ada penegasannya. Karena dianggap bener. Videoku ya diedit sampai wong-wong bener. Karena dianggap sebagai seorang ahli bid'ah berhasil mengajak ribuan anak geng motor untuk hijrah. Dan ada satu agenda lagi yang waktu itu Allah takdirkan belum terlaksana karena pandemi, adalah muakhad baina Aremania wa bonek.
mu'akhad baina bobotoh viking wa dejek. Itu agenda setelah mu'akhad baina Briges EKTC Moonrakers GBR, geng motor. Yang jumlahnya 250.000 anak muda. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa wah ini salah hijrah. Maka muncullah satu podcast, jangan salah hijrah. Jadi korban, Masya Allah. Beberapa di antara sahabat-sahabat kita yang berhijrah, ngaji bareng kita yang tadinya nggak kenal masjid, nggak kenal taklim. Setelah ngaji bareng kita, udah merasa lebih ngerti, akhirnya pindah. Lalu kita disalahkan. Kita dianggap sebagai pusat kesesatan dan bid'ah. Akhirnya video ini didengar oleh kawan-kawan yang lain. Yang setelah diedit-edit, rasa-rasanya ini kayaknya bagian dari mereka. Yang tadi membid'ah-bid'ahkan. Padahal justru saya orang yang dibid'ah-bid'ahkan. Artinya mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini, apalagi sekarang saya berguru langsung kepada Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, saya dibimbing oleh beliau untuk menegakkan dan mensyiarkan ilmu para salafus solih yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang tidak ragu-ragu lagi saya katakan bahwa saya berguru kepada murabbi ruhiyah saya, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sehingga apa yang saya sampaikan selama ini, walaupun itu sama dengan apa yang ayahanda, Abah Yai sampaikan kepada saya, tetapi salahnya saya adalah waktu itu saya belum memiliki sanad ilmu dari ulama-ulama yang ada di kita. Sehingga orang-orang mengira, oh ini bagian dari sebelah sana. Padahal di Rengel Tuban, saya juga diundang untuk mimpin tahlil. Tes, praktek. Ayo. Allahumma sholli afdhalas sholati. Ayo lanjut no. Ala Sayyidina Muhammadin. Terus. Oh ngapusi. Ayo tes tahlilan. Jadi ketika di Tuban saya diajak oleh ayah mertua saya untuk datang ke masjid Asmoro Kondi di Palang. Kemudian mengikuti tradisi dari teman-teman yang ada di sana. Saya juga bangun sekolah yang ada di Tuban, yaitu sekolah dari mantan Bupati Tuban Pak Huda. Nah, alhamdulillah dalam kehidupan tumbuh di Tuban itu tumbuh dalam tradisi NU. Cuman karena saya tidak menonjolkan sisi ke-NU-an, karena saya beradaptasi dengan kebutuhan anak muda geng motor, karena saya menggunakan bahasa mereka, kesannya ini adalah aliran yang sama dengan orang-orang yang tadi membid'ahkan. Besok tak tanyakan Pak Huda. Aku ada nomor HP-nya, sekarang tak telepon bisa. Nah kan harus ada pembuktian. Pokoknya besok tak tanyakan Pak Huda, bener gak? Lanjut. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahasia dari ilmu itu adalah kata para ulama mulazamatus syekh. Mulazamatus syekh itu adalah ittiba kepada guru. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah meminta untuk menjadi muridnya Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah saya mengikut Anda untuk Anda ajarkan kepada saya rusydun. Rusydun itu kata para ulama melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Maka akhirnya mulailah Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, mulazamatun Nabi dengan cara mulazamatul dhilli li sahibih, seperti bayang terhadap orang yang memiliki bayangan tersebut. Nah artinya
mudah-mudahan dengan saya belajar mulazamah kepada Abah Yai Marzuki Mustamar, saya mendapatkan ilmu yang selama ini saya cari. Saya mendapatkan hikmah yang selama ini saya tidak mengerti. Sehingga akhirnya insya Allah dengan berguru langsung kepada Abah Yai, saya benar-benar bisa menjadi seorang ahli sunnah wal jamaah yang tulen, yang Amin, asli, amin, amin, yang amin, benar. amin. Insya Allah. Amin. Itu Hati-hati saja. dengan kata preman. Insya Allah begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas Subhanallah. segala Ya, tepuk tangan kekurangan. untuk beliau. Barakallah. Subhanallah. Syukran, syukran. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Makasih Ustaz. Matur suwun sangat. Dawuh-dawuh panjenengan. Mugi-mugi saged mlebet wonten sanup menengo manahipun sedaya ingkang sami rawuh wonten ing majelis menika. Kita sedaya keluarga utaminipun keluarga saking Pondok Pesantren Sabilur Rasyad nderek ndedonga mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan panjang yuswa. Ngerti? Enggak. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam dakwah. Pun matur suwun Ustaz nggih. Demikian